Ya, jadi selamat datang teman-teman. Jadi kami dari kelompok 4 dan kami di sini ingin memaparkan materi apresiasi. Materi apresiasi kami kepada agama lain dan fokuskan kepada kebaikan, toleransi, dan kerukunan. Untuk moderator bisa dipersilahkan. Sebelumnya kalian boleh nggak nyebutin kepercayaan agama kalian tuh apa? Baik, jika dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Ananda. Saya beragama Buddha, namun saya di sini memegang apresiasi terhadap agama Hindu. Oke, saya William Jordan. Saya agamanya sebenarnya Kristen, cuman saya hari ini mau review agama Buddha. Oke, saya Adam Johan. Saya penganut dari umat agama Islam dan saya akan mereview tentang Islam juga. Perkenalkan nama saya Karen, saya hari ini akan membawakan agama Kristen. Saya Elisia akan mereview tentang agama Konghucu. Terus kalian boleh nggak nyebutin kebaikan dan keunikan setiap agama yang kalian bahas? Baik, jika saya mulai dari saya ya, saya sebagai agama Buddha, saya tinggal di Bali dari lahir dari keluarga yang menganut agama Buddha juga. Ibu saya beragama Hindu. Saya melihat dari agama Hindu itu sangat kental ya akan budaya adat istiadat dan kekentalan budayanya itu sangat terikat pada daerah yang mereka tinggali. Jadi misalnya kalau di Jawa mungkin berbeda, di NTB itu berbeda, kalau di Bali juga berbeda. Nah, yang saya apresiasi itu kebaikannya itu saat perayaan-perayaan itu mereka setelah sembahyang kan banyak persiapan, itu mereka biasanya berbagi kepada tetangga seperti itu, berbagi pada yang membutuhkan atau kepada teman-teman dekat. Dan berbaginya itu belum tentu juga sama agama Hindu, mungkin ada yang agama Islam, ada yang agama Buddha, ada yang Kristen juga. Jadi seperti itu sih. Dan mereka juga sangat memegang teguh yang namanya toleransi dalam kehidupan sehari-hari, dalam tata susila. Oke, untuk selanjutnya yaitu saya dari Muslim dan konsep ketuhanan dari Muslim sendiri itu adalah yaitu menyembah Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga memiliki nama yaitu 99 nama atau sifat, yaitu ada Rahman yang Maha Penyayang dan Ar-Rahim Maha Pengasih dan masih banyak lagi. Kemudian Allah juga menyampaikan firman-Nya melalui para nabi, yaitu Nabi Muhammad untuk penutup para nabi dan rasul. Dan mungkin yang tidak diketahui oleh teman-teman adalah jumlah nabi dalam Islam itu sebenarnya banyak. Ada 124 ribu nabi dan 313 rasul. Akan tetapi yang wajib diketahui yaitu hanya 25. Nah, kemudian untuk kebaikan dari umat Islam ataupun agama lain yaitu kalau di Bali ada acara Magibung, yaitu Magibung semacam kayak makan bersama yang mengitar dengan alas daun pisang, dan itu bukan hanya diikuti oleh umat Muslim saja, umat non-Muslim atau umat Hindu boleh ikut juga. Kemudian ada apa kebaikan dari umat Katolik yaitu Gereja Katedral di Jakarta yang memberikan lahan parkirnya untuk parkir kendaraan bermotor bagi umat Muslim yang sedang melakukan sholat Idul Id. Kemudian saya juga mengapresiasi dari umat Muslim sendiri tentang kebaikan umat lain kepada eh, suatu peristiwa yang ada di Palestina, contoh menggalang dana buat kemanusiaan, yang mana
itu juga apa ya menumbuhkan rasa toleransi antar sesama. Terima kasih. Oke, jadi kalau untuk di Kristen sendiri, sebenarnya konsep ketuhanan itu Tuhan itu adalah Esa, di mana Tuhan sendiri Tritunggal, di mana Tritunggal sendiri itu Tuhannya satu tetapi memiliki tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di agama Kristen sendiri kita juga diajarkan untuk saling membantu dan menghargai sesama, di mana kan diajarkan bahwa setiap manusia itu mempunyai hak yang sama dan juga sama-sama ciptaan Tuhan, jadi kita harus saling mencintai sesama manusia. Lalu untuk kebaikan-kebaikan yang dilakukan ada beberapa hal. Salah satu contohnya di mana saat terjadi bencana alam, maka beberapa gereja akan ikut membantu untuk menggalang dana di mana para jemaat-jemaat mampu memberikan donasi secara sukarela tanpa ada paksaan kepada kepada gereja yang nantinya akan disalurkan kepada korban-korban tersebut. Di mana agama Kristen sendiri mengajarkan untuk saling membantu sesama manusia juga. Terima kasih. Selanjutnya untuk agama Konghucu, jadi konsep utama dalam agama Konghucu itu ada Ren, yaitu kasih sayang atau kebaikan hati, dan juga ada Li, yaitu etika dan tata krama. Kemudian ada juga Xiao, jadi Xiao ini penghormatan terhadap orang tua dan juga leluhur. Kemudian ada Tian, itu kehendak ilahi atau alam semesta. Terus juga ada Jalan Tao, jadi Jalan Tao ini itu tuh prinsip dasar dari kehidupan. Kemudian juga ada yin yang. Yin yang ini pandangan tentang dualitas, keseimbangan, dan juga perubahan. Kemudian agama Konghucu ini cenderung bersifat inklusif. Jadi mereka ini tidak memaksa orang untuk mengikuti keyakinan mereka. Ada juga penghormatan terhadap leluhur. Penghormatan terhadap leluhur ini disebut Qingming. Jadi Qingming ini menunjukkan kebaikan hati dan juga penghargaan terhadap warisan keluarga dan juga para leluhur. Untuk konsep yin yang dan juga ajaran Tao ini itu tuh mengajarkan tentang keseimbangan dan juga harmoni-harmoni dalam kehidupan. Untuk kebaikan yang dilakukan oleh agama Konghucu ini itu tuh banyak kayak orang Tiongkok itu yang terinspirasi dari ajaran-ajaran Konghucu yang lebih mengutamakan pendidikan. Jadi banyak orang dan juga lembaga-lembaga pendidikan gitu yang didirikan atau didukung oleh penganut agama Konghucu. Jadi agama Konghucu ini menyediakan peluang pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan dan juga banyak banyak juga yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan filantropi gitu untuk membantu orang yang kurang beruntung. Terima kasih. Ya, jadi saya mau nambahin yang tentang kepercayaan agama Buddha. Jadi kepercayaan agama Buddha itu eh, kepercayaan dalam agama yang mencakup konsep samsara, yaitu siklus kelahiran, kematian, dan reinkarnasi. Dan keunikan agama Buddha ini terdapat beberapa. Ada nirvana, kedua tidak ada Tuhan Sang Pencipta, dan adanya keterlibatan pribadi, dan keempat kebenaran mulia dan jalan tengah. Reinkarnasi ini seperti percaya bahwa ada kelahiran atau kehidupan di eh, kehidupan di hari lain. Yang ada di kebaikan agama Buddha yaitu adalah meta kasih sayang, karuna belas kasihan, dan moralitas dan keseimbangan dan moderasi sebagai pencerahan dan kebijaksanaan. Fokus pada pengembangan pemahaman mendalam terhadap kebenaran esensial dan pencapaian pencerahan untuk mencapai sebuah kebijaksanaan. Terima kasih. Kesimpulannya yaitu setiap agama memiliki keunikan serta setiap agama juga melakukan kebaikan yang berbeda-beda yang pastinya menguntungkan sesama. Walaupun agama kita berbeda, tetapi harus menghargai dari perbedaan dan tetap melakukan kebaikan kepada sesama yang memiliki kepercayaan yang sama walaupun berbeda. Sekian dari kelompok. Terima kasih.